Kitabul Adab Fathul Bari ya, dari Fathul Bari ini Kitabul Adab Sahih Bukhari bab ke 9 yaitu babu silatil akhil musyrik. Ini hampir miripnya dengan bab ke-7. Kalau bab ke-7 nya babu silatil walidil musyrik, ya bab menjalin tali persaudaraan dengan orang tua yang kafir, ya. Musyrik itu kafir. Kalau sekarang ini dengan saudara yang musyriknya atau saudara yang kafir. Dalam bab ini hanya ada satu hadis ya. Intinya samanya sekali lagi dengan bab ke-7. Kalau bab ke-8 kemarin bab seorang istri, seorang perempuan yang tetap menjalin tali persaudaraan dengan orang tuanya, yang padahal dia sudah punya suami, ya, karena apabila sudah memiliki suami, ya bagi seorang perempuan apabila sudah memiliki suami maka Allah memposisikan suami itu menjadi yang nomor satu ya, dibandingkan dengan siapapun. Itulah bagi seorang istrinya, suami itu adalah nomor satu, nah mengalahkan orang tuanya sendiri. Nah sehingga bagaimana kalau sudah bersuami, tetap saja wajib menjaga tali kekeluargaan ya, dengan orang tua meskipun sudah punya suami. Nah kalau yang bab ke-9 ini miripnya dengan bab ke-7 ya, bab ke-7 itu babu silatil walidil musyrik, kalau yang ini babu silatil akhil musyrik ya, bab ya itu tetap menjalin tali kekeluargaan gitu ya dengan saudara yang kafir. Hanya ada satu hadis nih di dalam bab ini ya, hadisnya An Ibni Umar radhiyallahu anhuma yaqulu ra'a Umaru hullata siyara'a tuba'u faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi wal basha yaumal jum'ati wa iza ja'akal wufud qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqalahu fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha bi hulalin fa arsala ila umaro bi hullatin faqala kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta qala inni lam u'tikaha litalbasaha walakin tabi'uha aw taksuha fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata ro'a Umaru hullata siyaro'a tuba'u. Umar bin Khattab melihat baju gitu ya, melihat baju-baju yang terbuat dari sutra ya, baju yang sedang dipajang dijual. Umar bin Khattabnya melihat ada baju-baju sutra ya dipajang gitu dijual. Faqala, kemudian Rasulullah SAW kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ibta hazihi, beli baju tersebut ya, baju yang dari sutra tadi, belilah baju tersebut, wal basha, dan
pakailah yaumal jum'ati pada hari Jumat. Ini terjemahnya saja dulu nih ya. Wal basha pakailah, kemudian pakailah pada hari Jumat. Wa iza ja'akal wufud, atau apabila ada tamu-tamu khusus. Ya, apabila ada tamu-tamu khusus, ini artinya pakaian yang bagus, luar biasa nih ya. Apabila ada tamu-tamu khusus, Rasulullah SAW menjawab nih, innama yalbasu hazihi man khalaqalahu, hanyalah yang boleh memakai baju yang demikian itu man la khalaqalahu, orang yang tidak dapat bagian apapun di akhirat. Sampai di situ dialognya. Fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Ternyata tidak lama ada yang memberi baju beberapa bukan satu ya. Ternyata tidak lama kemudian ada yang memberi beberapa baju sutra kepada beliau. Fa arsala ila Umar bihullatin, kemudian beliau memberikan memberikan satu buah kepada Umar bin Khattab. Faqala, Umar bin Khattab berkata, kaifa albasuha, bagaimana saya bisa bagaimana saya bisa memakainya? Wa qad qulta fiha maqulta, sementara kan waktu itu kan engkau mengatakan bahwa yang boleh, yang bisa yang memakai pakaian yang demikian itu adalah orang yang tidak akan kebagian apa-apa di akhirat. Ya, ketika Umar menerima baju tersebut dari Rasulullah SAW, Umar bin Khattab mengatakan demikian. Ya, mana mungkin saya mau memakainya sementara engkau sendiri sudah mengatakan demikian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini lam u'tika halital basaha, aku memberikan kepada kamu itu bukan untuk kamu pakai, walakin tabi'uha aw taksuha, akan tetapi aku berikan itu untuk bisa kamu jual, aw taksuha, atau kamu berikan kepada orang lain yang bolehnya, yang pantas, yang bisa memakai baju tersebut. Fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Nah, kemudian Umar bin Khattab memberikan baju sutra tersebut kepada saudaranya di Mekah ketika saudaranya tersebut belum masuk Islam. Ini di ujungnya ya, Umar bin Khattab itu memberikan baju tersebut kepada saudaranya yang masih musyrik, yang masih kafirnya. Ini disebutkan nih, fa arsala biha Umaru, kemudian Umar memberikan baju tersebut ila akhin lahu, kepada salah satu saudaranya min ahli Makkah, yaitu dari penduduk kota Mekah, qabla an yuslima, sebelum saudaranya itu masuk Islam, masih kafir. Itulahnya terjemah harfiahnya. Nah, yang pertama nih tentang judulnya, di awal tadinya sudah disampaikan sedikit bahwa bab ke-9 ini tentang silatul akhi. Silatul akhi bukan silaturahim, bukan silaturahmi. Nanti bab berikutnya, bab ke-10 baru itu babu fadli silaturahmi. Kalau ini silatul akhi, yang bab ke-7 silatul walid. Kemarin sudah saya sampaikannya bahwa kalau disebutnya dalam bahasa Arab itu nasab. Ya, nasab itu hubungan atau tali kekeluargaan.
yang apa, ikatan darah, sebutnya ikatan darah orang tua, anak, adik, kakak. Di antara mereka secara otomatis, secara apa namanya ya, kodrat, fitrah, naluri, di antara mereka memang terbangun, bahasa kitanya kan ikatan kekeluargaan. Ya kan ada kan mantan anak, mantan orang tua, mantan adik, mantan kakak, ya ini kan memang ikatannya ikatan darah disebutnya. Ada jalinan gitunya, ada jalinan hubungan kekeluargaan gitu di dalam satu keluarga tersebut. Nah, bagaimana kalau beda agama antara orang tua dengan anak, atau sebaliknya hanya antara orang tua dengan anak, atau dengan saudara, dengan adik, dengan kakak. Nah, kalau beda agama bagaimana? Nah, di dalam bab ke-7 kemarinnya Imam Bukhari memunculkan judul babu silatil walid. Bab silah itu artinya kan tetap menjalin hubungan kekeluargaan dengan orang tua yang kafir atau dengan yang musyrik. Nah, karena itu kan ikatan tersebut memang kodrat, memang fitrah, memang sudah ada. Tanpa agama juga ikatan kekeluargaan itu kan ada. Nah, apakah ini harus diputuskan gitu, harus diputus gitu tali kekeluargaan ini karena beda agama? Apakah nah, sekarang kan dengan saudaranya, babu silatil akhi itu bab menjalin tali kekeluargaan dengan saudara, ya adik, kakak. Nah, apakah itu jadi terputus gitu karena berbeda agama? Nah, di dalam bab ini, bab 7 dan 9 ini Imam Bukhari memunculkan ya tetap saja menjalin, artinya ya tetap saja menjalin hubungan kekeluargaan dengan orang tua ataupun saudara yang kafir di luar urusan agama. Ya, di luar urusan agamanya. Kalau urusan agama tetap mau dengan siapapun berarti. Kalau urusan agama mau dengan siapapun, Allah sudah secara tegas di surat Al-Kafirun. Apa Al-Kafirun ini dikecualikan? Kecuali kalau orang kafirnya orang tua sendiri, kecuali kafirnya itu saudara sendiri, kan nggak ada. Kafir adalah kafir. Kan surya kul ya ayyuhal kafir itu kan katakanlah olehmu Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Di sini al kafir itu kan orang yang gitu kan, kafir itu orang yang seperti apa? Orang yang agamanya sebetulnya orang yang agamanya bukan Islam, kan tidak menyebut mau saudara, mau tetangga, mau kawan, mau siapa. Dan ini itu awalnya kemudian lanjutannya, intinya surat Al-Kafirun itu dengan ayat-ayatnya ya, la a'budu ma ta'budun lah sampai yang terakhir, tegas oleh Allah, lakum dinukum wa liyadin. Itulah ini urusan agama, lakum dinukum untuk kamu agama kamu, waliyadin dan untukku agamaku. Nah, kalau urusan agama itu tidak boleh ada apa namanya ya, percampuran lah itunya. Kalau urusan agama tidak boleh ada percampuran sekecil apapun. Nah, ayat ini yang tegas, surat ini yang tegas. Kalau urusan agama itu Allah menyebut demikian kepada orang-orang kafir. Ini kan ini kan Allah memerintah, katakan. Allah yang memerintah kepada Rasulullah gitu kan, bejakeun ya kafir dengekeun. Kan seperti itu ya kepada orang kafir. La a'budu ma ta'budun, dan selanjutnya itu nggak bisa, aku tidak bisa menyembah apa yang kalian sembah, dan seterusnya. Nah, ini urusan agama. Dan ini kan tanpa pengecualian, kecuali kalau kafirnya itu apa namanya ada ikatan
kekeluargaan. Di situ ada boleh kolaborasi. Kolaborasinya bukan toleransi, jadi nanti kolaborasi itu dari Islam mengadopsi apa dari kafir lalu dimasukkan ke dalam Islam, kotor Islam jadinya, terkontaminasi. Itu benteng lah, sebutnya benteng pemisah gitu yang tegas dari Allah antara mukmin dengan kafir, antara iman dengan kufur. Ditegaskan di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Sudah, urusan agama tidak boleh, agama kalian untuk kalian, terserah kalian, dan untukku agamaku, gitu kan di dalam ayat tersebut. Nah, sekali lagi nih, ayat ini tidak terdapat pengecualian apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Kafirun itu, misalnya dikecualikan kecuali dengan orang tua, nggak ada. Urusan agamanya kan, ini urusan agamanya masalahnya. Nah, oleh Imam Bukhari kan di bab ke-7 kemarin dimunculkan, ya kalau urusan kekeluargaannya, ya tetaplah menjalin hubungan dengan orang tua meskipun mereka itu kafir. Dan landasannya kan kemarin juga sudah berulang-ulang nih saya sampaikan, landasannya itu di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi malaisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nah, ini urusan agamanya. Jika kedua orang tua kamu mengajak, bahkan memaksa, itunya jahadak, memaksa kamu antusyrikabi, untuk menyekutukanku, malaisa laka bihi ilmun, dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang hal tersebut, fala tuti'huma, keduanya jangan ditaati keduanya, yaitu ibu dan bapak, orang tua. Nah, ini urusan agama. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi perlakukanlah keduanya itu dengan baik selama hidup di dunia meskipun mereka itu kafir. Nah, ini yang oleh Imam Bukhari dimunculkan, artinya tetap saja menjalin hubungan yang baik, ikatan kekeluargaan dengan orang tua yang kafir. Nah, sekarang dengan saudara yang kafir. Kalau di bab ke-7 kemarin kan hadisnya yang menerangkan bahwa ibunya Asma binti Abu Bakar, ibunya Asma binti Abu Bakar ini telat masuk Islamnya. Abu Bakarnya paling dulu masuk Islam, kan paling dulu masuk Islam itu Abu Bakar. Kemudian Asma'nya sendiri masuk Islam. Kemarin kan hadisnya kurang lebih seperti itu ya. Sekali waktu ibunya datang meminta kepada Asma untuk tetap meminta untuk tetap berbakti kepadanya, untuk tetap terjalin itu hubungan kekeluargaan antara ibunya dengan ini Asma. Kemudian Asma bertanya kepada Rasulullah, kan, apa boleh saya masih tetap menjalin hubungan kekeluargaan dengan ibu saya? Ibu saya meminta demikian. Sili ummaki, kemarin gitu kan jawaban Rasulullah SAW, tetap jalin hubungan kekeluargaan dengan ibumu, itu sili ummaki. Ini tidak jauh sebetulnya ya, pembahasan sekarang itu sudah tercakup sebetulnya di bab ke-7 dengan saudara, sama sebetulnya dengan saudara juga samanya. Nah, dalilnya yang ini dari hadis ini adalah yaitu di akhir hadis yang menerangkan bahwa ketika Umar bin Khattab diberi baju sutra oleh Rasulullah SAW, nah di mana baju tersebut Umar bin Khattab sendiri kan tidak mau memakainya, terus diapakan? Dan Rasulullah SAW pun ya ketika Umar mengatakan, mana mungkin saya mau memakainya, kan engkau sendiri mengatakan demikian tadi, bahwa yang yang memakai baju seperti ini adalah orang yang
di akhirat nanti tidak akan kebagian apapun. Kafir maksudnya. Jadi hadis lain ini tentang pakaian sutra, berartinya di hadis lain tentang pakaian sutra itu Rasulullah menyabdakan pakaian sutra itu bagi mereka sekarang dan bagi kalian nanti di surga. Artinya di dunia sekarang itu tidak boleh. Yang sutra bagi laki-laki itu diharamkan. Lumayan panjang sebetulnya. Di dalam kitab Bukhari sendiri hadis ini nih ya dimuat di beberapa bab yang berbeda, diantaranya pembahasannya seperti ini. Kalau di kita kadar persen, jadi berapa kalau satu baju misalnya, kalau satu baju, nah kalau sutra murni, nah ini yang diharamkan untuk umat Islam. Sutra murninya yang 100% sutra itu bahannya. Nah tapi kalau hanya sekedar sekian persen itu sutranya, atau kalau dalam satu baju yang sutra murninya itu hanya aksesori sedikit gitulah, sutra murninya tapi hanya sebagai aksesoris, hanya bagian kecil lah gitunya dari sebuah baju, bukan sutra murni. Nah di dalam Sahih Bukhari itu dibahasnya dengan judul, jadi berapa kadar atau persen sutra yang dibolehkan dipakai oleh seorang muslim. Ya, yang tidak boleh itu kalau 100% bahan bajunya itu terbuat dari sutra murni, nah itu yang diharamkan. Tapi kalau kalau di Bukhari tadi seperti itu pembahasannya, berapa persen atau kadarnya berapa persen kalau dalam satu baju itu gitu mengandung unsur sutra, nah itu dibolehkan. Nah di sini Umar bin Khattab kan memberikan baju sutra yang ia dapatkan dari Rasulullah SAW itu kepada ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Nah ini wajhul istidlalnya namanya. Kata-kata ini nih yang menunjukkan kepada kesimpulan ya, tetap menjalin hubungan persaudaraan dengan saudara yang kafir. Itu judulnya sebetulnya Imam Bukhari itunya, tetap menjalin itu hubungan kekeluargaan. Nah karena kan hubungan atau tali atau ikatan kekeluargaan ini kan itu memang ada dengan sendirinya. Ya, ada dengan sendiri, mau ateis juga tetap saja itu hubungan kekeluargaan kan ada di antara keluarga itu, orang tua dengan anak, adik dengan kakak. Nah tali persaudaraan tersebut itu tetap saja ada, tetap terjalin, tetap dijalankan itunya, meskipun dalam satu keluarga ini kemudian beda agama, yang satu kafir, yang satu muslim. Apakah orang tuanya kafir, anaknya muslim, tetap saja ini terjalinnya terjadi dan jalankan. Artinya ya, persaudaraan di antara anggota keluarga tersebut, kecuali kalau sudah berkaitan dengan urusan agama. Kecuali kalau sudah berkaitan dengan urusan agama, yaitu di surat Al-Kafirun tadi Allah yang menegaskan la'budu ma ta'budun, tidak bisa beribadah dengan cara ibadah mereka, tidak bisa juga mereka beribadah dengan cara orang Islam. Dan ayat keempat kelimanya keempat kelimanya, tidak bisa orang Islam menyembah Tuhan yang mereka sembah, dan terbalik, la'budu ma ta'budun itu aku tidak bisa menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan mereka pun tidak bisa menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan kalau yang ayat keempat kelimanya itu, tidak bisa aku beribadah dengan cara kalian beribadah.
Nah, terakhir ditegaskan lakum dinukum waliyadin, untuk urusan agama itu Allah yang membuat benteng pemisah gitu antara iman dan kufur, antara mukmin dan kafir. Tidak boleh ada kolaborasi kalau urusan agama. Di luar urusan agama, wasohibhuma fid dunya ma'rufa, bergaulah, perlakukanlah kedua orang tuamu itu fid dunya, selama di dunia ini dengan baik. Nah, artinya tali ikatan jalinan, ikatan tali kekeluargaan itu tetap ada, tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan dengan beda agama. Kalau tidak boleh gitulah ada kaitan, ada hubungan, ada apa-apa itu kalau sudah urusan agama. Nah, bahkan iya kalau sok pabelit di urang teh nya. Kalau bicara waris itu bicara agama atau bukan? Warisan. Warisan, harta waris gitu, itu bicara agama atau bukan? Ya, itu urusan agama, sehingga kalau secara umum yang membuat, bahkan gitulahnya, yang menciptakan, yang membuat agama Islam ini siapa? Islam ini kan ciptaan Allah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri kan statusnya kalau dalam ilmu usul fikih itu disebutnya syari. Syari itu pembuat syariat, pembuat ketentuan, pembuat aturan gitu di dalam agama Islam ini siapa? Hanya satu, yaitu Allah. Karena agama ini ciptaan Allah, agama Islam ini milik Allah, maka kalau urusan agama itu hanya Allah yang berhak segala-galanya. Rasulullah SAW bukan pembuat syariat. Rasulullah SAW itu hanya diperintahkan untuk menyebarkan, menyampaikan, mengajarkan, dan mengajak gitu orang untuk beragama Islam. Pembuat ketentuannya Allah tambah 100%, Rasulullah tidak berhak. Pernah saya contohkan kan ketika secara pribadinya secara pribadi Rasulullah SAW punya keinginan kiblat itu pindah dari ke Masjidil Aqsa menjadi ke Masjidil Haram. Ini urusan agama bukan? Ini arah kiblat kalau sholat itu kemana? Ini urusan agama bukan? Arah kiblatnya. Karena di dalam sholat juga ada urusan keduniaannya. Tidak semuanya ada, tidak total urusan ibadah, ada urusan keduniaannya di dalam sholat juga. Nah, hanya kalau ketika sholat itu mengarah gitunya berkiblat kemana, itu termasuk urusan agama, sehingga yang berhak menentukan itu adalah Allah. Pertama kali Allah menetapkan sholat, kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Itu bukan keinginan Nabi, Allah yang memerintahkan demikian. Kemudian berlangsung kan beberapa tahun, sholat itu menghadap atau kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa. Lalu secara pribadi ini secara pribadi Rasulullah punya keinginan kiblat itu dialihkan, pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Apa Rasulullah bisa langsung memindahkan sendiri? Abang tadi gaplok mah ku Allah tuh kurang mah berarti digaplok mah ku Allah mari maneh meureun nyen sorangan.
Itu cukup lama. Rasulullah punya keinginan itu cukup lama gitunya, ingin itu kiblat itu pindah ke Masjidil Haram, tapi sebutannya apa daya cek Rasulullah teh. Ya apa daya, itu bukan bagian saya, bukan bagian saya untuk menetapkan. Artinya kan ini jadi ketetapan. Bahkan Rasulullah SAW itu hingga jadi sering mengarahkan pandangannya ke langit, cik urang mah ret deui ka langit teh, mengharapkan malaikat Jibril datang membawa ayat atau membawa ketetapan dari Allah memindahkan kiblat. Hanya bisa seperti itu Rasulullah. Kemudian makanya kelihatan di dalam ayat yang memindahkan kiblat itunya di Al-Baqarah 144. Ini ayat yang memindahkan kiblat. Diawali dengan qad naro taqalluba wajhika fis sama. Cek Allah teh apalah ret deui ka langit. Qad naro taqalluba fis sama teh. Ya sungguh kami sudah sering melihat kamu itu mengarahkan pandangan ke langit. Nya dalah mau apal naon maksudna. Almu teh apaleun ret deui ka langit teh. Qad naro taqalluba wajhika fis sama fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Tah ini perintah yang fawalli wajhaka, sok atau pindah ka ditu. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini ayat yang memindahkan kiblat. Jangankan selain Nabi, jangankan selain Rasulullah SAW ikut menentukan apa yang ada di dalam Islam. Karena banyak kan yang kemudian yang ini kan baik, Nabi wae cek Nabi teh baik baheula teh. Menurut Nabi itu baik kalau kiblat itu bukan ke Masjidil Aqsa tapi ke Masjidil Haram, tapi Nabi bisa apa? Banyak yang kemudian umat Islam itu yang mengatakan seperti itu gitunya, karena kalau menurut ajaran Islamnya mana ini landasannya? Nggak ada. Ya landasannya itu ya pikiran apa yang datang dari mereka sendiri, tapi kemudian mereka mengatakan oh ini kan baik. Saya kan ikhlas mengerjakannya karena Allah. Liur cek Allah teh di jelema. Nah ini urusan agama itu karena Islamnya sendiri ciptaan Allah, buatan Allah, milik Allah. Jangan berani-berani mengotak-atik agama Islam. Ya, karena ini ciptaan Allah, milik Allah, di mana Allah itu menetapkan semua yang ada di dalam Islam itu berdasarkan ilmunya yang tanpa batas. Sementara manusia itu mengatakan ini kan baik, etage menurut perasaan, digeuleuh. Perasaan jelema teh atuh jauhkannya, asa anda jauhkannya. Nah, maksudnya ini waris itu urusan agama bukan? Pasti urusan agama. Apa buktinya kalau warisan harta warisan lah gitunya itu urusan agama. Buktinya Allah yang mengatur apabila seseorang yang meninggal ahli warisnya siapa yang menentukan saha? Yang menentukan ahli warisnya siapa saja itu siapa? Allah kan. Tetanggana ngaku menang tuh. Saya kira rasaan mah ahli waris. Ini kan baik. Tah sok geura didinya mah. Apa tadi ge perasaan? Oh, ini kan baik. Tetangga anak aya nu kitu. Perasaan saya juga ahli warisnya. Ari bab waris mah ngaku tetangga na keur ripuh diantep we. Nah, Allah yang menentukan warisan, ahli waris, tentang warisnya. Allah yang menentukan, artinya waris itu urusan agama. Nah, maka ketika terjadi pembagian waris, maka wajiblah mengikuti apa yang aturan waris yang sudah ditetapkan oleh
oleh Allah, karena ini urusan agama, membagi waris bukan urusan keduniaan. Nah, orang Islam banyak yang wah teu adil Allah mah, wah eta nekad ngomong gitu mah, ngomong Allah teu adil, masa perempuan beri ripuh, sementara saudaranya yang laki-laki, orang-orang yang sukses dapat 2 bagian, perempuan ini dapat 1 bagian, coba ripuh, sok diukur ku perasaan atuh. Ya artinya kan diukur dengan perasaan berdasarkan kondisi yang ada. Misalnya ahli warisnya itu ada perempuan, ada laki-laki. Yang laki-laki bekerja sukses, sementara yang perempuan ini suaminya miskin misalnya. Tetap saja pembagian warisnya laki-laki itu 2 kali lebih besar dari bagian perempuan. Kalau diukur dengan perasaan tadi, tuh adil Allah teh ini bagi rata lah. Emang nu ngabagi waris teh saha? Hakikatnya yang membagi waris itu Allah. Mau diterima enggak pemberian dari Allah? Yang membagi waris bukan ahli waris, yang membagi waris itu adalah Allah. Mereka ahli waris sebenarnya mendapat durian runtuh rek sabaraha wae ge. Ya artinya dapat bagian berapapun kan nggak kerja nggak apa, tiba-tiba dapat bagian. Oh saya setengah no, sementara kakak saya yang laki-laki dapat 2 kali lipat dari saya. Cek Allah cokot deui geura sok tingalikeun beak kabeh tah biasana nu kali itu mah. Ya dengan dasarnya Allah ini tidak adil. Nah iya maksudnya iya terkait dengan ini nih. Ya saya kaitkan dengan waris itu begini. Dalam satu keluarga kan banyak terjadinya di antar dalam satu keluarga ini kan beda agama. Makanya ini dimunculkan pembahasan seperti ini karena ini pasti ada. Hanya masalahnya kalau bab sekarang ini sebetulnya sudah terjawabnya. Apakah jadi terputus gitunya tali persaudaraan? Apakah jadi terputus gitu ikatan darah di antara keluarga yang beda agama? Kan enggak. Ya tetap sebagai ibunya, tetap sebagai bapaknya, tetap sebagai anaknya, itu kan tidak berubah meskipun dengan beda agama. Berarti ini bukan ikatan kekeluargaan, bukan berdasarkan agama. Kalau itu ikatan persaudaraan, ikatan darah, ikatan nasab berdasarkan fitrah, kodrat yang namanya manusia memang demikian. Kalau menurut agamanya bagaimana? Ayat yang ya surat Al-Kafirun yang tegas. Sekali lagi bahwa surat Al-Kafirun itu ini benteng nih pemisah dari Allah yang tegas antara iman dan kufur, antara mukmin dan kafir, di benteng dipisahkan oleh Allah tanpa pengecualian. Kalau mukmin atau kafirnya itu ada ikatan darah atau ikatan saudara, nggak ada. Iman dengan kufur harus terpisah, tidak boleh ada iman dan kufurnya, bukan sesama manusianya. Ya, antara iman dan kufur itu tidak boleh siga minyak jeung cai lah mesti dihijikeun kita mau ngahiji mau iman jeung kufur mah. Meskipun ada di satu tempat, antara iman dan kufur itu tidak bisa menyatu. Ari menyatu teh ingat teh kana hayam we nuker kitu. Nuker nyatu. Nah, sekarang bagaimana soal warisnya? Makanya saya tadi bawa dulu ke sana. Kalau waris urusan agama bukan. Kalau urusan agama antara mukmin dan kafir nggak boleh, tidak ada kaitan. Dipisahkan oleh Allahnya dengan benteng yang tebal, yang kokoh gitu antara iman dan kufur, antara mukmin dan kafir. Kalau terkait urusan agama, sehingga Rasulullah SAW menyabdakan, la yarisul muslimul kafiro, wala yarisul kafirul muslim. Orang Islam tidak mewariskan kepada kafir dan orang kafir tidak mewariskan kepada Islam, karena
waris urusan agama bisa, meskipun orang tua dan anak. Nah, misalnya kalau terjadinya ada ya seorang ayah atau seorang ibu yang meninggal, ahli warisnya itu secara nasab anak lah katakannya, mereka punya anak. Ketika si ayahnya ini meninggal, anak-anak ini kan anak-anak mereka ini kan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya kalau seorang suami meninggal mah istri ahli warisnya, kemudian anak-anaknya ini ahli warisnya. Tapi kalau ternyata misalnya si ayah yang meninggal ini konglomerat kafir, anaknya muslim, nggak ada dapat, si anaknya yang muslim ini bukan ahli warisnya. Karena ini kan urusan agama, bisa berarti padahal kan mereka tetap, kalau orang tua dan anak nggak akan bisa putus sampai kapanpun. Yang disebut orang tua dan anak kan itu kan tidak akan putus sampai kapanpun, tapi masalah warisnya ini urusan agama. La yarisul muslimul kafiro wala yarisul kafirul muslim. Jadi muslim tidak mewariskan kepada kafir, demikian juga sebaliknya kafir tidak mewariskan kepada muslim. Atau orang tuanya muslim lalu ada anak-anaknya yang murtad keluar dari Islam, mereka bukan lagi ahli waris. Mereka anaknya, iya masa tidak ya iyalah tetap anaknya, masa tidak jadi bukan lagi anaknya, ya tetap saja anaknya. Nah, karena itu hubungan tadinya kita menyebutkan hubungan darah, ikatan gitu, darah, kekeluargaan, persaudaraan, ini ikatan yang memang ada tanpa unsur agama pun ini memang ada, dan ini akan tetap ada dan harus. Nah, di bab sekarang ini ya tetap itu jalankan, ya tetap jalankan gitu, tali kekeluargaan, tali persaudaraan di antara keluarga, meskipun dengan bab ketujuh orang tua, yang sekarang ini dengan saudara, artinya dengan seluruh anggota keluarganya. Jadi tetaplah menjalin dan menjalankan tali persaudaraan, ikatan darah di antara anggota keluarga meskipun mereka itu kafir, tetap dijalankan. Ya, karena yang terputus itu kalau kaitan dengan agama. Nah, misalnya yang barusan waris, baru sudah bukan lagi ahli waris. Nah, orang tua dengan anak, orang tuanya meninggal, orang tuanya kafir, anaknya muslim. Si anak yang muslim ini bukan ahli warisnya. Artinya tidak mendapatkan harta warisan gitu ya. Atau sebaliknya, kalau orang tuanya muslim, anaknya kafir, si orang tuanya ini meninggal, yang kafir itu bukan ahli waris, tidak mendapatkan bagian harta waris. Beda lagi kalau misalnya mau memberi daka adi daka lanjut, baik kafir ge daka adi daka lanjut, beda doi ari merek apa dia ge Umar ge memberi di dia. Di sini kan Umar memberikan baju kepada saudaranya yang kafir, karena saat itu kan bagi mereka tidak haram. Ya, saat itu bagi orang kafir sutra haram nggak? Ker kafir mana nu haram dah kan? Teh salat wae bebas kubadinya we. Ya bagi orang kafir apa yang haram? Kalau bagi orang Islam Allah mengharamkan ini, artinya mau ditaati nggak kafir? Nggak tong diomongkeun kafir soal hal haram, bebas lah jadi kafir mah. Bebas atau kafir haram pakai sutra, tuh cek kafir teh halal, kafir teh haram teh keur maneh. Da saya apal cek Allah lagi halal keur saya mah tuh. Ya alus ya obrolan kafir jeung mukmin, halal jeung haram. Jiga nu nyawa ya. Jiga nu betul ngobrol halal jeung haram jeung kafir, eueuh nu haram keur kafir bebas lah. Jadi di lemun kieu, kalau seorang muslim tidak sholat dosa enggak?
seorang muslim gitu tidak sholat, dosa nggak? Nah, terus kita melihat orang-orang kafir nggak pernah ada yang sholat, dosa nggak mereka? Nggak usah ngomong dosa aja. Justru kayak lamun dulu ya kafir sholat, dosa semakin yang sholat segala. Dosa orang kafir milu, apa di zaman Nabi ayat kafir milu sholat memerlukan diberi pahala oleh Allah? Enggak. Ya Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan itu kan kafir yang berpura-pura masuk kafir kan, statusnya berpura-pura masuk Islam. Mereka ikut sholat itu bukan mah ikut sholat, kan ikut mengerjakan sholat. Mengapa mereka sholat? Untuk menutupi kebohongan mereka kan, supaya tidak ketahuan. Ya tetap saja pokoknya mereka itu kafir, ikut sholat, dapat pahala, dapat dosa. Apaan fawailul lil musholin gara-gara si eta milu sholat. Gara-gara si eta milu sholat segala itu bari nage. Jadi we dosa. Coba lah mun henteu. Tetap dosa. Tetap dosa. Anger we dosa. Tanyakan kalau untuk kafir jangan bicara tidak sholatnya, mereka berdosa. Geus ku jadi kafir na geus segala dosa we keur maranehna mah. Ya dengan menjadi kafirnya saja kan isi hidup mereka itu setiap detik dosa. Kalau kemudian mengerjakan ibadah tambah deui, bukan ibadah coba pun sare. Asa kena sare. Ibadah mah jadi dosa. Nah ini bab sekarang sebetulnya ini sudah hanya kalau bab yang sekarang atau dari hadis ininya yang terkait dengan babnya yaitu bab seolah-olah tetap menjalin tali silaturahmi, tetap menjalin tali persaudaraan, ya tetap menjalankan itu hubungan persaudaraan dengan saudara yang kafir. Artinya Islam tidak melarang, tidak melarang. Islam tidak menghalangi, tidak melarang apabila dalam satu keluarga itu ada yang kafirnya tetap menjalin hubungan kekeluargaan, tapi hubungannya hubungan kekeluargaan dengan anggota keluarga yang kafir tersebut itu tidak dihalangi, tidak dilarang oleh Islam. Dalilnya adalah gitunya Umar bin Khattab memberikan baju kepada saudaranya yang kafir. Ini jadi dalil Umar bin Khattab udah pinter diberi baju sutra oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mana mungkin saya mau memakainya kan? Kau sendiri mengatakan baju sutra itu untuk orang kafir, untuk mereka di dunia dan untuk orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Lain keur dipakai karena lain keur dipakai atuh. Kenapa Rasulullah memberikannya kepada saya? Lain keur dipakai. Si butuh duit terus dijual pek. Pancek Nabi tadi mau kamu jual pak boleh, mau kamu berikan lagi boleh. Eta merek diguntingan, rek dilayak, rek dibebaskan karena letak ke mana itu. Pokoknya saya merek ke mana eta. Tapi kan mau dipakai, dalil tidak dipakai. Cek Nabi teh saya nggak menyuruh kamu memakainya. Mau kamu jual boleh, mau kamu berikan lagi. Ternyata oleh Umar bin Khattab kan memilih baju itu diberikan. Udah pinter Umar bin Khattab oke. Kenapa diberikan? Kalau diberikan kepada sesama muslim atau memberikan manfaat. Ya kalau diberikan kepada sesama muslim nanti kan akan ditolak. Akan ditolak teh, dia percuma nggak akan dipakai. Makanya diberikan kepada saudaranya yang masih kafir saat itu. Tetap saja berarti Umar bin Khattab ini satu berarti dari ini kan bab pokoknya yang sekarang
Umar bin Khattab berarti kan tetap menjalin hubungan kekeluargaan, ikatan persaudaraan dengan saudaranya yang masih kafir. Kemudian yang kedua, ini kan kalau diberikan kepada orang Islam ya paling kieu deui beuneunan. Kalau Umar bin Khattab memberikan kepada sesama muslim, kayak sesama muslim nanti dijual atau geus mending ke kafir dipakai kumanehna, geus bae ada kumanehna mah. Ya artinya ya terserah kalau kemudian diberikan kepada saudara yang kafir ternyata dipakai, ya bagi mereka kan gak ada masalah. Daripada dijual Umar bin Khattab teh mending disodakohkan, artinya ini sodakoh kepada kafir, boleh nggak? Nah Imam Bukhari mahnya hadis ini bahkan membuat di dalam Sahih Bukhari di dalam bab hibah, di dalam bab memberinya khusus ini dibahas, memberi kepada kafir. Ada juga menerima pemberian dari kafir, dua-duanya boleh. Ya, artinya kalau kita memberi sesuatu kepada kafir sedekah, iya dapat pahala, iya nggak mau jariyah pasti. Hanya kan pasti tidak jariyahnya kalau memberi kepada orang kafir, karena kan jariyah itu kalau kemudian mereka beramal, kita yang memberinya itu kebagian, itu kan kebagian pahala karena mereka beramal soleh. Nah, orang kafir mana ada amal soleh, tapi pahala sodakohnya iya diberi, intinya dapat pahala sodakoh meskipun memberinya kepada orang kafir. Nah, atau oleh Imam Bukhari itu yang sebaliknya, bagaimana kalau diberi oleh orang kafir, boleh diterima, boleh, tetap yang tadi selama pemberian mereka itu tidak ada kaitan dengan agama. Selama pemberian mereka itu tidak ada kaitan dengan agama. Bagaimana kalau diberi etatanu dodol Cina dalam rangka eta gongsi pacai eta teh pan agama mereka, bukan dodol Cina-nya yang haram, bisa yang membeli we atuh da eta mah halal, zatnya halal artinya kan. Nah, tapi ya gitulah pemberian apapun dalam bentuk apapun, bukan hanya makanan kan. Pemberian apapun kalau pemberian itu ada kaitan dengan keagamaan mereka. Yang kemarin bahkan saya sampaikannya, jangankan dari kafir, dari sesama muslim pun apabila dikaitkan dengan acara yang bukan ditetapkan oleh Allah, orang Islam pasti nggak akan mau. Nah, kita baca hadis ini, ternyata hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim. Di Muslim lumayan jadi lebih jadi lebih panjang lahnya, lebih panjang, lebih ada beberapa keterangan-keterangan yang tidak ada di sini. Kalau ini ringkasnya yang ada di Bukhari, ini ringkas yang tadi. Nah, di dalam Sahih Muslim kita baca terjemahnya saja nih ya, karena ini di Sahih Muslimnya ini cukup panjang. Dari Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Umar bin Khattab melihat Utorid bin Tamim, nama orang nih Utorid bin Tamim, Utorid at-Tamimi. Umar bin Khattab melihat Utorid at-Tamimi berdiri di pasar memajangkan sebuah baju sutra. Utorid adalah seorang laki-laki yang berdekatan dengan para raja. Utorid adalah seseorang yang dekat dengan para raja dan memperoleh baju itu dari mereka. Nah, kalau di sini kan nih seperti ini nih ya, di tadi itu nggak ada. Sekali lagi nih ya, saya sampai barusan nih, Umar bin Khattab melihat Utorid at-Tamimi berdiri di pasar memajangkan, memamerkan sebuah baju sutra.
Nah, utorid adalah orang yang dekat dengan raja-raja dan ia memperoleh baju sutra tersebut dari mereka. Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah SAW, aku melihat utorid berdiri di pasar memamerkan sebuah baju sutra. Alangkah bagusnya gitu baju tersebut. Yang akan ini hadiah dari rajanya, dia memilikinya itu pemberian dari seorang raja. Nah, alangkah bagusnya seandainya engkau belinya lalu engkau pakai saat acara-acara tertentu lah, kalau ada utusan dari mana yang datang gitunya, Rasulullah memakai baju yang bagusnya. Nah, andai engkau beli baju tersebut ya, kemudian engkau pakai ketika menerima utusan lah gitu ya, ketika menerima utusan yang datang. Nah, atau engkau pakai baju tersebut pada hari Jumat. Sedikit menyimpang tentang ini ya. Ya. Babnya sih, ini babnya. Dari hadis ini juga sebetulnya. Tapi babnya itu oleh Imam Al-Bukhari di Muslim pun dimunculkan untuk munculkan ini, kalau mengerjakan ibadah Jumat itu mengenakan baju terbaik. Salat Jumatnya kalau Jumatan gitunya mengenakan baju yang terbaik. Sugan mengabdi jas di dasi Jumatan teh. Asa aneh kemana rek Jumaahan malah rapaleun batur mah, padahal sebetulnya seperti itu tuntutannya. Ya, sebetulnya seperti itu tuntutannya. Kalau kita Rasulullah teh, wah Rasulullah itu baju sutra yang luar biasa bagusnya. Coba kalau kita belilah, itu kan kata Umar bin Khattabnya, kita beli baju tersebut untuk apa? Acara khusus kan? Acara khusus teh kalau ada tamu utusan dari mana yang datang kan, maka Rasulullah itu kan pakai baju yang ya, masalah menerima utusan datang dari Yaman dari jauh, Rasulullah teh pakai kaos oblong, datet ngerasa teu dihargaan atuh. Ya, orang yang datangnya itu kan merasa tidak dihargai kan, ketika jauh-jauh datang diterima ke Rasulullah gerapa pakai sontog. Nah, maksudnya ini kan untuk acara yang ya itulah apa namanya sepatutnya, sepantasnya mengenakan pakaian yang baik. Dua di sini disebut, satu ketika menerima tamu, menerima utusan dari mana, yang satu lagi dan untuk dipakai sholat Jumat. Nah, alangkah bagusnya seandainya engkau beli untuk dipakainya ketika menerima tamu khusus lah, tamu tertentu yang menghadap kepada Anda, yang menghadap kepadamu, dan untuk dipakai khutbah pada hari Jumat. Rasulullah SAW menjawab, yang memakai sutra di dunia, nah ini lebih jelas lagi redaksinya. Yang memakai sutra di dunia hanyalah orang yang tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Kafir persisnya yang seperti itu kafir. Atau kalau di hadis lain itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian nanti di surga. Itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian nanti di surganya. Dengan redaksi seperti itu adanya yang menerangkan tentang sutra ini. Nah, yang memakai sutra di dunia hanyalah orang yang tidak dapat bagian apapun di akhirat. Tidak berapa lama setelah itu, kemudian Rasulullah SAW mendapat pemberian beberapa helai, bukan hanya satu nih. Tidak lama dari setelah itu, kemudian ada yang memberi beberapa potong pakaian sutra kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memberikannya kepada Umar satu potong, kepada Umar bin Khattab satu potong, kemudian kepada Usamah bin Zaid satu potong,
dan kepada Ali bin Abu Thalib 1 potong. Jadi yang kebagian di sini disebut 3 orang, Umar bin Khattab, Usamah bin Zaid, Ali bin Abu Thalib. Alah, Usamah bin Zaid teh anak hamba sahaya, Zaidnya hamba sahaya. Tapi ini yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Demikian juga anaknya Usamah. Bahkan Usamah ini statusnya hamba sahaya, tapi oleh Rasulullah ditunjuk memimpin pasukan perang ke Syam. Orang-orang mau, alah pemimpin lagi beren hamba sahaya, pemimpin perang Usamah bin Zaid. Padahal usianya pun saat itu masih muda, 18 atau 19, sedangkan memimpin Umar bin Khattab Lukar itu ini dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ini sebutnya seorang budak yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Nah, di sini kan bisa melihat Rasulullah membagikannya kepada siapa? 1 Umar bin Khattab, 2 Ali bin Abu Thalib, 1 lagi istimewa berarti ini di mata Rasulullah, ketiga orang ini, Umar bin Khattab, Usamah bin Zaid, dan Ali bin Abu Thalib, masing-masing oleh Rasulullah SAW diberi 1 potong. Dan beliau memberikannya kepada Ali bin Abu Thalib sambil berkata, beliau memberikan baju tersebut kepada Ali bin Abu Thalib. Ketika memberikan kepada Ali bin Abu Thalib sambil berkata, potong baju itu untuk selendang istri kamu. Takaite Rasulullahnya ketika memberi baju sutra itu kepada Ali bin Abu Thalib mengatakan, lain kerja pakai kumaneh ieu teh, tapi bisa dipotong untuk dijadikan selendang lah, anggaplah gitunya, atau pakaian istri kamu. Umar datang kepada beliau membawa baju sutra yang dikirimkan oleh Nabi SAW. Yang Umar datang menemui Rasulullah SAW sambil membawa baju sutra yang dikirimkan Nabi SAW kepadanya. Umar berkata, wahai Rasulullah, untuk apa Anda memberikan baju sutra ini kepadaku? Bukankah kemarin engkau telah mengatakan tentang baju yang dipamerkan oleh Utorid? Bukankah engkau kemarin mengatakan mengatakannya kepadaku tentang baju yang dipamerkan oleh Utorid? Rasulullah SAW menjawab, aku tidak mengirimkannya kepadamu untuk kamu pakai. Nah, tapi aku mengirimkannya, memberikannya kepada kamu supaya engkau memanfaatkannya dalam memenuhi kebutuhanmu. Matak tadi bisa teu boga duit pek jual. Bisa teu boga duit pek jual, lumayan lah sutra mah mahal. Bisi hiji waktu teu boga beas, alhamdulillah kitu-kitu teuing. Bisi we hiji waktu teu boga beas mah buka ta eta peti teh aya kain sutra mahal harganya. Ya, aku memberikan kepadamu bukan untuk kamu pakai, tapi supaya engkau memanfaatkannya dalam memenuhi kebutuhanmu. Adapun Usamah nih, dengan gembiranya dia memakai baju tersebut. Ku Usamah mah dipakai. Ka Ali bin Abu Thalib langsung we kade tong dipake cek ke pamajikan maneh cenah bisi rek dijieun naon kadinya. Ka Umar bin Khattab tidak ngomong apa-apa kan, hanya memberikan. Lalu Umar bin Khattab yang datang. Nah, adapun Usamah dia memakai dengan gembira, dia memakai baju pemberian Rasulullah SAW tersebut. Karena itu, nah ternyata Rasulullah itu melihat Usamah demikiannya. Rasulullah SAW memandang kepadanya, memandang Usamah dengan pandangan yang menunjukkan beliau tidak setuju dengan perbuatan Usamah tersebut. Rasulullah ningalin teh bari ini Usamah ge aneh, ongkoh mere cenah ari dipake sih ganu teresep. Lah gitulah seolah-olah gitunya. Ongkoh mere cenari aja dipake Rasulullah teh balor balir sih gitu resep kumaha beren dia teh. Kemudian Usamah mengatakan, ya Rasulullah,
Mengapa Anda memandangku seperti itu? Bukankah Anda yang memberikan baju ini? Geus kernaon atuh cek urang mah geus dibikin kernaon atuh ieu. Mengapa engkau memandangku dengan seperti itu? Bukankah engkau yang memberikan baju ini kepadaku? Rasulullah SAW menjawab, aku tidak memberikannya kepadamu untuk kamu pakai sendiri, tetapi supaya kamu potong kembali untuk dijadikan selendang istri kamu. Oh, sugan makanya gaya, makanya alus kieu cenah lebar kudu diguntingan, lebar kudu ditek-tekan. Nah, kalau ininya di hadis di apa namanya di riwayat Muslimnya yang barusan ini kan lebih lengkapnya redaksinya. Kalau terkait dengan apa namanya yang terkait dengan tetap menjalin persaudaraan dengan saudara ini lebih jelas yang ada di Bukhari. Nah, tapi saya buka-buka gitunya hadis ini di Bukhari juga ditempatkan di berapa bab nih ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bab dah satu hadis oleh Imam Bukhari ini. Bahwa hadis yang ininya ditempatkan di dalam 12 bab, termasuk tentang memberi kepada orang kafir. Hadisnya yang ini ya, boleh nggak memberi kepada orang kafir? Boleh, berarti hadisnya masih hadis yang ini. Nah, kemudian yang tadi apabila sholat Jumat maka hendaklah mengenakan baju terbaik. Dalilnya mana? Hadis yang ini kan Umar bin Khattab kan begitu melihat baju yang dipamerkan otorite, ini kalau dipakai khutbah Jumat oleh Rasulullah keren, berarti Umar bin Khattab lah. Nah, dari situ itunya kemudian di Imam Bukhari memunculkan kesimpulan kalau sholat Jumat hendaklah mengenakan baju terbaik yang dimiliki. Bisi dijas di dasi kan kayak ari ka masjid sendal capit jeung sepatuna bisi leungit sepatuna mah dijas di dasi ka hadap sendal capit nu butut. Da sendal capit mau dibawa ka jero masjid ban. Nah, kemudian dari hadis ininya ya tadilah soal pakaian yang terbuat dari sutra itu haram apabila kalau pakaian itu 100% itunya murni bahannya terbuat dari sutra untuk laki-lakinya. Kalau untuk perempuan boleh. Nah, kalau untuk perempuannya pakaian sutra murni itunya untuk perempuan itu boleh. Ya, dalilnya tadi malah kan Rasulullah mengatakan bukan untuk kamu pakai tapi untuk dijadikan pakaian istri kamu. Ya, rombaklah sedikit meureun modelnya model laki-laki. Bisa jadi kan hanya dirombaklah gitunya modelnya bukan untuk kamu tapi itu untuk istri. Nah, artinya kalau perempuan memakai baju sutra yang murni, itunya sutra murni itu boleh. Yang haram itu untuk laki-laki. Hari laki-laki mah hayang bisa, tapi tidak boleh. Perempuan mah boleh, nganti beli mahal. Mahal. Perempuan mah ai we. Makanya sutra mah kalau lihat di ininya, kalau lihat di banyak tuh film-film Cina-nya, ya film-film Cina kan sutra yang terkenal itu dari Cina. Pokoknya mahal lah, pokoknya mau semua kebeli lah. Layang sih ya. Mau kebeli lah. Saya kira cukup lah bab namanya. Ini tidak terlalu sulitnya karena yang masalah sekarang ini kan. Yang bab yang dimunculkan Imam Bukhari ini tidak terlalu sulit, yaitu intinya tetap menjalin hubungan tali persaudaraan dengan saudara yang kafir ya, tapi harus tahu batas, harus ingat batasnya ya, bahwa
hal itu tetap dijalankan, dibolehkan oleh Islam, ya Islam tidak menghalangi, tidak melarang untuk tetap menjalin tali kekeluargaan dengan yang anggota keluarga yang kafir itu selama tidak berkaitan dengan urusan agama. Ya, kalau urusan agama nggak ada orang tua, nggak ada saudara, nggak ada tetangga, nggak ada apa, yang tadi pokoknya Allah yang memisahkan antara iman dan kufur, tak katakannya antara mukmin dan kafir. Ini urusan agama. Di luar itu mau misalnya sekarang juga bukan banyak terjadinya, di zaman Rasulullah juga dulu. Kalau ini muhajirin itu kan pedagang, semuanya pedagang. Ya, para sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah kan muhajirin. Mereka ini pedagang. Dan kemudian kan di antara semua sahabat itu sahabat yang paling kaya itu kan Abdurrahman bin Auf juga karena berdagang, memang bisnismen itu mah. Abdurrahman bin Auf ini masuk Islamnya itu karena rekan berdagang dengan Abu Bakar. Diajak oleh Abu Bakar masuk Islam aja. Kemudian setelah masuk Islam kan tidak mengubah, beralih profesi, tetap dagang. Setelah menjadi muslim, setelah menjadi orang Islam, Abdurrahman bin Auf ini bisnisnya dengan siapa? Ya bisnisnya dengan siapa? Nyanger aja rekan bisnis baheula, urusan dagang bukan urusan agama. Apa bisnisnya itu hanya dengan sesama muslim? Enggak. Ya artinya kan ini kan berhubungan gitunya dengan orang kafirnya mah enggak, asal boleh, tidak dilarang, asal jangan urusan agama. Kalau urusan agama mengobrol saja nggak boleh. Aduh, saya lupa lagi ayat apa yang melarangnya. Jangan bicara agama dengan orang kafir. Karena mereka itu pasti hanya akan merendahkan dan melecehkan agama kamu. Ya, jangan bicara urusan agama dengan orang kafir. Tapi pokoknya urusan agama manggeus misah, eta mah tidak boleh. Ya, ada bersinggungan sedikit pun. Di luar itu silahkan, mau jadi rekan bisnis misalnya, berbisnis, atau ini kebetulan kan di dalam bab ini kan dengan anggota keluarga yang tanpa agama kan sudah ada ikatan jalinan darah, ikatan keluarga di antara semuanya. Anger we jalan kan, ya tetaplah menjalankan tadinya tali kekeluargaan, ya, hubungan darah di antara mereka tidak terputus. Taslah tanya judul nama babu silatil akhil musyrik, ya, bab tetap menjalin tali kekeluargaan, hubungan kekeluargaan dengan saudara yang kafir. Dalilnya juga jelasnya, Umar bin Khattab kan memberikan baju sutranya itu kepada saudaranya yang masih kafir. Terus nah nanti bab berikutnya bab 10 baru silaturahmi, silaturahmi. Kalau yang tadi mah silatul akhi, silatul walid, artinya kan itu kan tetap menjalin tali kekeluargaan dengan orang tua, dengan saudara. Kalau ini silaturahmi, di sini sudah masuk unsur agama. Ya, silaturahmi itu kan rahmat, bukan berdasarkan yang tadilah kekeluargaan, persaudaraan dan sebagainya.